Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rifki Muhammad Ridho dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 2383405. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 5, yaitu manajemen memori pada kernel. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi ini. Apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah proses pengelolaan dan pengalokasian memori untuk program yang berjalan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan efisiensi penggunaan memori dan mencegah masalah seperti kebocoran memori atau fragmentasi. Untuk konsep kunci dalam manajemen memori ada 6 macam, yaitu satu, alokasi memori. Contohnya, static allocation, memori dialokasikan pada saat kompilasi dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Yang kedua, dynamic allocation, memori dialokasikan saat runtime memungkinkan program untuk meminta dan melepaskan memori sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang nomor kedua, penggunaan pegging dan segmentation. Yang pertama, ada pegging. Pada pegging, memori dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman. Program tidak harus memuat seluruhnya ke dalam memori sekaligus, hanya halaman yang diperlukan. Yang kedua, yaitu segmentation. Memori dibagi berdasarkan segmen logis, misalnya kode, data, tumpukan, hingga sehingga memudahkan pengelolaan memori. Untuk nomor 3, ada manajemen ruang alamat. Satu, sistem operasi menggunakan tabel untuk melacak alokasi memori. Ini termasuk pada memori dan tabel halaman. Yang keempat, ada sweeping. Ketika memori fisik penuh, sistem operasi dapat memindahkan data yang tidak aktif ke disk swap space untuk membebaskan memori proses lainnya. Nah, yang kelima, ada fragmentasi. Fragmentasi dibagi 2 macam, yaitu ada fragmentasi internal, ada fragmentasi eksternal. Nah, untuk fragmentasi internal terjadi ketika memori yang dialokasikan lebih besar dari yang dibutuhkan. Dan untuk fragmentasi eksternal terjadi ketika terdapat ruang kosong di memori tetapi tidak dapat digunakan karena ukurannya tidak cocok dengan permintaan alokasi. Dah, yang keenam adalah garbage collection. Garbage collection adalah proses otomatis dalam beberapa bahasa pemrograman untuk mendeteksi dan membebaskan memori yang tidak lagi digunakan dan membantu mencegah kebocoran memori. Manajemen memori yang efisien sangat penting untuk kinerja sistem, memungkinkan multitasking dan menjalankan aplikasi yang kompleks tanpa penurunan kecepatan. Selanjutnya, ada fungsi manajemen memori. Fungsi manajemen memori dalam sistem operasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa fungsi utama manajemen pada memori. Yang pertama adalah alokasi memori. Menyediakan mekanisme untuk mengalokasikan memori kepada proses sesuai kebutuhan, baik secara statis maupun dinamis.
Yang nomor dua, ada pembebasan memori. Tujuannya untuk mengelola pengembalian memori yang tidak lagi digunakan oleh proses dan memastikan bahwa memori dapat digunakan kembali. Yang ketiga, ada pemetaan alamat. Pemetaan alamat tujuannya untuk mengelola peta memori antara alamat logis atau dalam kurung yang digunakan oleh program dan alamat fisik dalam kurung yang sebenarnya ada di RAM. Yang keempat, penghindaran fragmentasi. Tujuannya untuk mengurangi fragmentasi internal dan eksternal untuk memaksimalkan penggunaan memori yang tersedia. Yang kelima, ada swapping. Swapping berfungsi untuk memindahkan proses atau halaman data antara RAM dan penyimpanan sekunder seperti disk ketika memori fisik penuh. Dan yang keenam, pengawasan dan perlindungan. Memastikan bahwa proses tidak saling mengakses satu sama lain secara ilegal, memberikan isolasi keamanan. Yang ketujuh, penggunaan pegging dan segmentation. Tujuan penggunaannya yaitu menerapkan teknik pegging dan segmentation untuk mempermudah pengelolaan memori dan mendukung multitasking. Yang kedelapan adalah monitoring kinerja. Monitoring kinerja bertujuan untuk memantau penggunaan memori untuk mengidentifikasi masalah kinerja seperti kebocoran memori atau penggunaan berlebih. Nah, contoh manajemen memori pada Windows. Satu, ada packaging. Maksudnya ada paging. Windows menggunakan sistem paging di mana memori dibagi menjadi halaman page. Ketika memori fisik penuh, Windows dapat memindahkan halaman yang tidak aktif ke file swap paging file di disk. Yang kedua ada virtual memory. Windows mengimplementasikan memori virtual, memungkinkan program menggunakan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Ini dilakukan dengan menggunakan disk sebagai ekstensi RAM. Yang ketiga ada memory compression. Windows 10 dan yang lebih baru menggunakan teknik kompresi memori yang mengkompresi data di memori untuk mengurangi penggunaan RAM dan meningkatkan kinerja. Dan yang keempat ada text manager. Pada text manager Windows memiliki text manager yang memberikan informasi tentang penggunaan memori oleh proses, memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengelola aplikasi yang berjalan. Nah, contoh manajemen memori pada Linux. Yang pertama ada paging. Sama seperti Windows, Linux juga menggunakan paging. Halaman memori dapat dipindahkan ke area swap di disk jika diperlukan. Ini membantu dalam mengelola penggunaan memori secara efisien. Yang kedua, ada memory over commit. Pada memory over commit, Linux dapat mengizinkan over commit memori yang berarti dapat mengalokasikan lebih banyak memori kepada proses daripada yang tersedia berdasarkan kebijakan tertentu. Yang ketiga, CG Group. Linux menggunakan kontrol group CG Group untuk mengelola dan membatasi penggunaan sumber daya, termasuk memori untuk grup proses tertentu. Ini berguna dalam lingkungan server dan kontainer. Yang keempat ada vmstat dan top. Alat seperti vmstat dan top di Linux memungkinkan pengguna untuk memonitor penggunaan memori secara real time, melihat berapa banyak memori yang digunakan, swap yang menggunakan, dan bebas.
Yang kelima ada garbage collection. Dalam konteks bahasa pemrograman Linux, seperti Java, berjalan di Linux. Manajemen memori melibatkan garbage collection untuk mengelola heap secara otomatis. Sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.